Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Doeli Herupilu, mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Alam Migas Cepu dari jurusan Instrumentasi Kilang akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengendalian Temperatur pada Tangki Air menggunakan Arduino. Nah, ini adalah latar belakangnya. Jadi kompor-kompor yang di rumah masih banyak sekali. Kita mengontrol burnernya menggunakan secara manual. Nah, dengan proyek yang telah saya lakukan, maka kita dapat melakukannya secara otomatis, yang mana ada controller yang digunakan sehingga dapat mengatur bukaan valve pada burner tersebut. Kemudian ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana tahapan dalam rancangan sistem pengendalian temperatur tersebut. Kemudian bagaimana menentukan spesifikasi pada elemen-elemennya. Yang ketiga, bagaimana merancang interface elemen-elemen sistem pengendalian temperatur pada tangki. Kemudian ada manfaatnya. Yang pertama, dapat melakukan monitoring temperatur pada tangki. Yang kedua, dapat melakukan sistem pengendalian temperatur dengan menggunakan interfacing Delphi. Yang ketiga, dapat membuat sistem pengendalian ini menggunakan microcontroller dengan biaya yang rendah. Kemudian, ada pun batasan masalah. Yang pertama, Arduino yang digunakan sebagai microcontroller pada elemen sistem pengendalian temperatur. Yang kedua, hanya membahas terkait rancang bangun sistem pengendalian temperatur pada tangki air menggunakan Arduino. Yang ketiga, sistem pengendalian yang dibahas ini cuma sebatas temperatur. Yang keempat, tidak membahas tentang sistem pengaman. Ini adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan jurnal-jurnalnya untuk menyusun proyek yang telah saya buat. Kemudian ini adalah flowchart desain hardware. Yang pertama itu menentukan topik penelitian, yang kedua melakukan studi literatur, yang ketiga melakukan perancangan pada hardware, yang keempat melakukan pemrograman pada hardware, yang berikut membuat desain tampilan pada Delphi, menghubungkan Arduino dengan Delphi. Jika data Arduino belum muncul, maka balik lagi untuk menghubungkan Arduino dengan Delphi. Kalau datanya udah muncul di Delphi, maka selesai. Ini adalah desain hardware-nya. Ada pompa, ada servo, kemudian microcontroller-nya pakai Arduino, dan sensor yang digunakan pakai DS18B20. Nah, ini adalah desain softwarenya. Pertama, suhu mendeteksi menggunakan sensor DS1820. Kemudian sensor ini akan mengubah besaran panas menjadi tegangan, kemudian dikirimkan ke Arduino. Kemudian kita mengikuti nilai set point. Kemudian Delphi akan membandingkan sinyal yang dikirimkan Arduino dengan set point. Jika sinyal yang diterima tidak sama dengan set point, maka Delphi akan mengirimkan sinyal untuk membuka atau menutup kontrol valve. Kemudian balik lagi untuk Delphi membandingkan sinyal yang dikirimkan Arduino dengan set point. Jika sinyal yang diterima sudah sama dengan set point, maka selesai. Ini adalah desain software pada Delphi. Kemudian ini adalah desain prototipe-nya, yang mana aerator ini digunakan untuk membuat bahan bakar, yaitu pertalite menghasilkan uap. Kemudian uap tersebut akan dikasih ke kompor. Nah, kompor ini akan menyala dan air dari tangki ini akan dideteksi oleh sensor tadi. Kemudian nilai pembacaannya dikirimkan ke controller. Nah, controller ini akan membandingkan proses variabel dengan set point. Jika ada error, maka
controller ini akan mengirimkan sinyal manipulated variable ke control valve, sehingga control valve dapat membuka sesuai besaran yang diberikan dari controller. Nah, ini adalah hasil dari implementasi prototipe-nya. Kemudian untuk flowchart-nya itu yang pertama aeratornya on, kemudian kompornya menyala, sensornya kemudian mendeteksi. Selanjutnya Arduino akan menerima sinyal pengukuran, maka kemudian DLP interfacing Arduino. Yang berikut masukkan nilai set point dan PID pada HMI di DLP, kemudian membandingkan nilai set point dengan proses variabel. Jika nilai proses variabel melebihi set point, maka pompanya on, kemudian control valve-nya akan menutup. Jika proses variabelnya kurang dari set point, maka pompanya off, kemudian control valve akan membuka. Jika proses variabelnya tidak sama dengan set point, maka prosesnya selesai. Kalau belum, berarti balik lagi untuk memasukkan nilai set point dan PID pada HMI dan seterusnya. Nah, ini adalah flowchart desain HMI-nya. Yang pertama menentukan konsep pada HMI DLP, kemudian membuat form monitoringnya, membuat program integrasinya. Jika programnya tidak berjalan dengan baik, berarti balik lagi untuk membuat program integrasi. Kalau sudah berjalan dengan baik, maka lanjut untuk membuat tampilan di monitoring. Kemudian masukkan library comport, kemudian mengintegrasikan library comport tersebut. Jika library comport itu tidak dideteksi, maka balik lagi untuk kita masukkan library comportnya. Jika sudah, berarti lanjut untuk membuat program permintaan data dari Arduino. Selanjutnya, kita melakukan program pada komponen-komponen di menu monitoring. Selanjutnya, membuat tampilan pada menu utamanya. Selanjutnya, program DLP agar dapat mengubah nilai manipulated variable dan nilai set point. Jika data yang di Arduino terbaca di DLP, maka lanjut untuk membuat program PID. Kalau belum, berarti balik lagi untuk membuat program pada komponen-komponen di menu monitoring. Selanjutnya, uji coba program PID. Jika sistemnya tidak dapat bekerja dengan baik, berarti balik lagi untuk pemrograman PID-nya. Jika sudah berjalan dengan baik, maka selesai. Lanjut, nah ini adalah blok diagramnya. Jadi tangki di sini, air yang dalam tangki ini akan dideteksi oleh sensor DS18B20. Jika dan kemudian sensor ini akan mengirimkan sinyal ke Arduino. Nah, di Arduino ini sebagai kontrolernya. Jadi jika ada error, maka Arduino ini akan mengirimkan sinyal ke servo valve. Nah, servo valve ini akan membuka sesuai besaran yang diberikan, sinyal yang diberikan oleh Arduino, sehingga servo ini akan membuka sesuai besaran yang diberikan. Kemudian proses ini akan berjalan terus sehingga tidak terdapat error pada proses ini. Nah, ini adalah proses bump testnya. Nah, proses bump test ini digunakan untuk mencari nilai transfer function pada MATLAB. Nah, ini adalah try and error pada MATLAB. Nah, di sini yang dikatakan stabil dapat dilihat di grafiknya warna biru, yaitu dengan KP-nya 30, kemudian KI-nya 10, KD-nya 20. Nah, waktu untuk mencapai steady state itu paling cepat dengan waktu 14,985. Nah, ini adalah pengujian pada alat tersebut.
alat yang saya buat, maka didapatkan time constant sebesar 265,44 milisecond, kemudian time delay-nya 210 dan settling time-nya sebesar 420. Nah, ini ketika diturunkan dinaikkan set point-nya, maka control valve-nya akan membuka. Control valve-nya yang warna biru, kemudian set point-nya yang warna hijau, dan proses variabelnya yang warna merah. Nah, ini adalah grafik ketika set point-nya diturunkan. Ketika set point-nya diturunkan, maka control valve akan menutup 10%. Kemudian kalau sudah sesuai dengan set point, maka control valve ini akan bergerak sesuai dengan besaran sinyal yang diberikan. Kemudian ini adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, implementasi dari prototipe sistem pengendalian temperatur ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian DLP yang digunakan sebagai human interface ini dapat berjalan dengan baik dan mampu mengendalikan proses variabel dan dapat mengubah parameter-parameter PID, proporsional integral derivatif, kemudian set point-nya, kemudian manipulatif variabelnya. Jadi dapat diubah sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, hasil dari metode trial and error yang dilakukan, maka didapatkan parameter proporsional sebesar 30, kemudian integral sebesar 10, dan derivatif sebesar 20 second. Maka didapatkan time constant 14,985 second, time delay-nya sebesar 1,6964 second, dan settling time sebesar 1,649 second. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.